Di bawah kepemimpinan Ambu Ane Ratnamustika sebagai Bupati Purwakarta, sejumlah penghargaan didapat kota istimewa ini. Namun pada saat yang sama, sejumlah masalah krusial muncul dan menjadi isu nasional. Pertama, soal penyegelan gereja yang mengundang komentar banyak tokoh. Ambu datang dan secara langsung ia menyegel bangunan yang dijadikan tempat ibadah umat Kristiani tersebut. Turun langsung dan berdiri paling depan seolah menyeratkan bahwa ia paling depan untuk menegakkan aturan. Izin penggunaan bangunan untuk rumah ibadah tersebut belum turun. Apa misi Ambu berdiri paling depan menyegel gereja tersebut? Ingin dapat simpati dari umat Islam, terutama kelompok-kelompok konservatif? Jika sekedar menegakkan aturan, suruh saja Satpol PP untuk secara simbolis menyegel gereja tersebut, kecuali jika Ambu memiliki tujuan dan maksud tertentu. Namun tindakan itu sesungguhnya melukai warga umat Kristiani yang biasa beribadah di tempat tersebut. Bahwa sebagai kaum minoritas, kadang soal pembangunan rumah ibadah ini tidak semudah membalik telapak tangan. Kaum minoritas acap kali dihadapkan pada birokrasi yang rumit dan ruwet. Dalihnya penduduknya sedikit, mayoritas umat lain dan sederet persyaratan yang tak kelar-kelar. Secara general memang ada SKB 3 menteri soal pembangunan rumah ibadah ini. Namun dalam praksisnya, kadang tidak semudah persyaratan di atas kertas. Masalah lain yang muncul adalah soal banyaknya infrastruktur jalan yang rusak, bangunan-bangunan yang tidak terawat, dan irigasi yang belum dibangun. Meskipun banyak dapat penghargaan dari berbagai lembaga, pemerintah Kabupaten Purwakarta dihadapkan pada masalah pengelolaan anggaran yang tidak fokus. Banyak terbagi ke dalam OPD-OPD sekedar seremonial. Jalan-jalan kabupaten banyak yang rusak parah, jembatan ambruk dan gedung-gedung gentengnya pada bocor. Kemudian sejumlah taman dan bangunan peninggalan masa pemerintahan Kang Deddy Mulyadi juga banyak terbengkalai. Seumpama stadion adu domba di Kampung Garokek yang tidak terawat, taman-taman yang kumuh dan ragam gedung umum yang kurang terawat. Yang tak kalah menghebohkan adalah bocornya saluran pipa PDAM yang menghambat warga untuk mengakses air bersih. Terkesan ironis memang, pasca riuhnya seleksi Direktur Keuangan PDAM yang baru dan seremonial pelantikan yang terus diekspos oleh media, perusahaan daerah tersebut tidak menunjukkan kinerja yang moncer. Banyak pipa yang bocor di sana-sini sehingga pasokan air untuk warga kota Purwakarta dan beberapa perumahan terhambat. Warga Purwakarta kesusahan air sehingga beberapa elemen masyarakat secara mandiri mengirim air menggunakan tangki air. Dalih PDAM Purwakarta adalah terdapat kebocoran pipa di beberapa titik dan perbaikan yang kurang profesional. Ada di antaranya pipa yang sudah diperbaiki namun rusak kembali. Belum lagi munculnya kebocoran di lokasi berbeda sehingga menyebabkan gangguan pasokan air ini menyiksa warga, terutama untuk kebutuhan rumah tangga. Beberapa kali Ambu Ane meminta maaf kepada publik lewat unggahan media sosial seiring problem pasokan air ini terus mengalami kendala di lokasi berbeda dan berganti-ganti. Menurut salah seorang pegawai PDAM yang tidak mau disebut namanya, kendali teknis di lapangan memang sistematis, di antaranya penanaman pipa yang dangkal, tidak sesuai SOP sehingga menyebabkan pipa tersebut mudah bocor lantaran beban berat di atasnya. Idealnya pipa saluran air tersebut ditanam di kedalaman 6 meter, namun faktanya banyak juga yang jauh dari ideal. Sehingga wajar saat pipa itu secara akumulatif tertindih oleh beban berat di atasnya, maka besi atau pipa tersebut retak dan bocor. Kondisi ini menjadi perhatian publik Purwakarta sebab media saban hari terus memberitakan peristiwa tersebut yang dianggap ironis. Purwakarta sebagai lumbung air, rupanya warganya kekurangan air lantaran tata kelola perusahaan daerah yang tidak profesional. Perusahaan sekelas plat merah tingkat daerah yang operasional dan valuasi bisnisnya diharapkan mampu menghasilkan profit untuk pendapatan asli daerah memang patut dikritisi. Sebab air menyangkut hajat hidup orang banyak yang kelancaran dan distribusinya menjadi tumpuan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Berita mengejutkan datang dari Purwakarta. Bupati Ane Ratnamustika menutup Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS. Alasan yang mengemuka adalah gereja ini tak berizin dan karenanya keputusan yang diambil adalah menutup atau menyegel gereja ini untuk menghindarkan konflik sosial. Mengapa tindakan seperti ini terus terjadi? Bukankah para pimpinan daerah sudah pernah diberi wejangan oleh Presiden Jokowi agar mereka berhati-hati
untuk kasus ini dan menjaga kebebasan beragama. Jika melihat tindakan Bupati Ana Ratna Mustika, nampaknya beliau lebih menjaga reputasinya sebagai bupati dengan menuruti tekanan ormas. Wejangan Jokowi kalah dengan suara organisasi masyarakat yang tidak menghendaki gereja ini berada di wilayah itu. Pada waktu penyegelannya Bupati Ana menggunakan landasan hukum SKB 2 Menteri, memang ada semacam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan juga nomor 8 tahun 2006 yang mengatur masalah ini. Meskipun landasan hukum SKB dipakai sebagai argumen, namun saya melihatnya sebagai hal yang lemah apabila dibandingkan dengan isi dari wejangan Presiden Jokowi. Ketika berbicara masalah peraturan daerah atau peraturan-peraturan lain di bawah undang-undang, Jokowi mengatakan jangan sampai itu semua melanggar kebebasan beragama. Kebebasan beragama itu diatur oleh konstitusi kita secara jelas dan gamblang. Hal-hal lain di bawah undang-undang jika bertentangan isinya dengan undang-undang atau dengan konstitusi, maka itu semua harus digugurkan. Namun sayang sekali Bupati Ana malah tunduk pada tekanan organisasi masyarakat. Selayaknya jika mereka atau jemaat gereja ini kurang memiliki hal-hal yang disyaratkan dalam perizinan, maka hal yang bisa dilakukan oleh Bupati adalah melakukan gerakan afirmasi agar gereja ini bisa legal dan resmi dipakai oleh mereka para jemaat, bukannya malah menyegel. Peran sebagai Bupati pada dasarnya adalah memberikan pelayanan dan perlindungan pada seluruh warga mereka, terutama pelayanan dan perlindungan agar mereka bisa memiliki kebebasan dalam menjalankan agama tanpa memandang latar belakang mereka, apakah dari kelompok mayoritas atau dari kelompok minoritas. Saya tidak tahu persis apakah Bupati Ana Ratna Mustika ini benar-benar tidak mengetahui bahwa konstitusi kita menjamin hak mereka untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, atau dia memang di bawah tekanan organisasi masyarakat. Memang ada semacam jalan keluar yang ditawarkan oleh Bupati Ana agar jemaat GKBS ini beribadah di gereja lainnya. Anjuran ini nampaknya bijak, namun justru dengan anjuran ini Bupati Ana ini kurang memahami persoalan denominasi di dalam agama Kristen. Meskipun sama-sama Kristen, tapi di dalam Kristen ada Kristen Katolik dan ada Kristen Protestan. Di dalam Kristen Protestan pun denominasinya bermacam-macam, dan masing-masing denominasi ini memiliki cara ritualnya sendiri-sendiri. Saya melihat bahwa banyak dari pemimpin daerah kita yang memang tidak memiliki pengetahuan mengenai agama dan keyakinan di luar keyakinan mereka.